Selamat sore teman-teman semua. Sore hari ini kita mau mulai ibadah kita. Mari kita mau satukan hati. Kita mau membuka hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
Bapak terima kasih Tuhan, kami siap sore hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, Jemaat Youth, FGA Father's House, dan juga seluruh rekan-rekan youth dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan mendengar pesan Tuhan, message yang tentunya enggak terlalu berat buat kita, tapi kita bisa jalani, kita lakukan ini untuk hari-hari ke depan kita melalui ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perubahan. Apa itu perubahan? Bagaimana kita harus hidup dalam perubahan dan segala macam. Tapi hari ini ada satu kunci yang luar biasa. Dalam setiap proses yang paling utama, yang paling kena dalam setiap kita adalah pikiran kita, perasaan kita. Juga ada hal-hal yang mungkin ada dalam hidup kita yang itu mungkin tidak enak, dan itulah jiwa kita. Kita seringkali galau mungkin, susah, stres, bosan, jenuh, dan mungkin kita juga marah, dalam banyak hal kita nggak tahu apa yang kita lakukan, tapi kita cenderung gampang marah mungkin dalam hari-hari ini. Mari kita lihat ada satu kunci yang luar biasa yang seorang yang luar biasa, pemuji yang besar, pemazmur, dan dia menuliskan di sebuah kitab di dalam Mazmur 103, di ayat yang pertama dia katakan begini, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saya tidak mengajar tentang apa arti ayat-ayat ini, tetapi ada satu ayat yang di ayat yang kedua, di pertama dan kedua dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan dan jangan lupakan kebaikannya. Kita sudah belajar banyak hal, bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan rindu untuk setiap kita, ada dalam rencananya. Dia sudah plan, dia sudah punya rencana atas hidup kita. Dia sudah memiliki kerinduan yang besar buat setiap kita, supaya kita hari-hari ini mengerti apa yang dia rindukan. Nah, kalau ada proses dalam setiap hidup kita, dia pasti kasih kunci. Dan hari ini ada satu kunci. Kita harus melatih diri kita untuk memuji Tuhan setiap waktu, ketika keadaan apapun. Bahkan di 1 Tesalonika pasal yang kelima dikatakan begini, bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Jadi bersyukurlah. Kata bersyukur, saya akan kupas sedikit. Kata bersyukur itu berbicara tentang engkau sedang mengakui bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam kendalinya Tuhan. Ada Tuhan yang besar yang ada dalam setiap kita yang memimpin hidup kita. Jadi kata bersyukur berbicara tentang engkau mengakui kebesaran, kehebatan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adikku dengar, pujilah Tuhan. Kata pujilah Tuhan itu berbicara tentang bagaimana engkau menyatakan kekagumanmu akan kedahsyatan, kehebatannya Tuhan. Nah, kalau itu kita lakukan setiap hari, dalam hari-hari kita lakukan, terus pujilah Tuhan, mengucap syukur apapun keadaannya. Dan engkau mulai akan terlatih, pikiranmu, hatimu akan terlatih untuk engkau menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Ingat baik-baik, kata bersyukur berbicara tentang engkau menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Engkau mengakui keberadaan Tuhan, engkau mengakui kebesaran Tuhan, itulah bersyukur. Bahkan dikatakan di 1 Tesalonika dalam segala hal, berarti enggak hanya dalam keadaan yang baik, tapi juga dalam keadaan yang mungkin membuat kita tertekan, keadaan yang membuat kita sakit, terluka, jengkel, kita tetap harus mengucap syukur. Ingat, dalam setiap hal dalam hidup kita, Tuhan punya kendali, Tuhan yang berdaulat, dan Dia tahu
apa yang akan Dia berikan buat kita, yaitu sesuatu yang terbaik. Bahkan tadi di ayat yang ke-4 dan ke-5 bahwa Dia akan menyertai kita, masa muda kita, kasih dan rahmat-Nya akan menyertai kita, dan dalam perjalanannya kita akan mengalami masa muda yang luar biasa, seperti pada burung Raja Wali. Artinya apa? Burung Raja Wali, saudara sudah tahu bahwa ketika ada badai, dia akan terbang semakin tinggi, dia akan terbang semakin tinggi. Inilah kuncinya. Saya yakin apa yang direnungkan oleh Daud dan dimasmurkannya itu pasti ada hubungannya dengan itu. Dia memuji Tuhan dan dia katakan bahwa orang yang memuji Tuhan akan mengingat kebesaran Tuhan atas hidupnya. Dan dia bisa menjadi orang-orang yang kuat menghadapi semua ini. Adik-adik, dengar, di masa-masa seperti ini tetap memiliki mimpi. Tetap miliki mimpi. Walaupun engkau mungkin tidak tahu masa depan ke depan apa yang akan terjadi. Kalian sekolah di mana, kalian kuliah di mana. Mungkin tidak ada satupun yang tahu. Bahkan bukan hanya mungkin, tapi pasti nggak ada satupun yang bisa memastikan apa yang akan terjadi ke depan. Tapi tetaplah bermimpi, tetaplah memiliki iman, pengharapan kepada Tuhan. 2 minggu yang lalu saya share tentang pengharapan. Dan saya berkata kepada kalian semua bahwa miliki pengharapan di dalam Tuhan. Saya akan tutup dengan ini. Bagaimana engkau hari-hari ini melangkah? Tetap puji Tuhan, tetap naikkan pujian yang keluar dari hati dan mulutmu, dan mengucap syukur akan segala yang terjadi. Miliki mimpi, miliki kerinduan Tuhan, aku rindu, aku ingin menjadi seperti ini. Aku setelah sekolah, aku punya pekerjaan, aku minta untuk engkau memberkati aku dalam hari-hariku. Percayalah, saya simpulkan ini, memuji Tuhan, mengucap syukur, dan senantiasa menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, akan membuat hari-hari kita disukakan dengan anugerah yang besar dari Tuhan. Percayalah bahwa hari-hari kita akan diberi dengan kelimpahan kasih dan anugerah Tuhan. Mari saya ajak untuk setiap saudara, setiap adik-adik, setiap orang yang melihat tayangan ini, untuk mari kita berdoa. Dan saya undang, saya tantang saudara, adik-adikku yang kau belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Mari, buka hatimu. Dia yang akan memberikan kasih karunia-Nya. Dia mengampuni dosamu, Dia menyembuhkan lukamu, dan segala kebaikannya ada dalam setiap hidupmu. Saya tantang untuk engkau terima Tuhan Yesus hari ini. Dan bagi engkau yang memiliki masalah hari ini, datang kepada Tuhan. Tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka Dia akan melimpahi kita dengan kebaikan dan kebesarannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Anugerah kasih setiamu ada pada kami semua. Juga untuk anak-anakmu yang dimanapun mereka berada, anak-anak youth dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka dengar message ini. Bahwa hari-hari ini mereka harus belajar Tuhan, kami harus belajar untuk kami terus memuji Tuhan. Bersyukur dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami berterima kasih untuk anugerah kasih setiamu. Berkati sekolah, kuliah, maupun rekan-rekan youth yang sudah bekerja, Tuhan jagai dan Tuhan berkati. Dan saat ini, siapapun Tuhan yang melihat dan mendengar tayangan ini, yang mereka belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, biarlah mereka membuka hati mereka, dan Roh Kudus menolong mereka untuk mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Dan biar hidup mereka mengalami perubahan. Luka mereka akan disembuhkan, sakit mereka akan dipulihkan, dan kekuatan kasih karunia Tuhan ada pada mereka. Kami bersyukur meteraikan firman Tuhan, meteraikan berkat-Mu Tuhan, meteraikan itu pada setiap kami, pada setiap anak-anak-Mu. Mari jemaat kekasih Tuhan, kedangkan tangan-Mu dan kita terima berkat. Biarlah berkat kasih setia dari Bapa di surga, berkat anugerah karunia Tuhan Yesus Kristus dan berkat persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati setiap kita, dalam perjalanan kita, dalam kuliah kita, dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dimanapun kalian ada. Tuhan Yesus tetap memberkati. Berkat Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Dalam
nama Yesus. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dan doa saya bahwa setiap kalian ada dalam keadaan yang baik. Dan yang terbaik Tuhan berikan dalam setiap hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.